Shalom Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa baik. Amin. Ada amin. Amin. Haleluya. Sudah tidak terasa saudara, kita sudah berada di minggu yang kelima bulan Agustus ini. Dan sebentar kita akan meninggalkan bulan Agustus dan akan masuk ke bulan yang baru, musim yang baru. Kita percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna adanya atas Amin, kita. Yang amin. setuju katakan amin saudara. Haleluya. amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya yuk sama-sama kita pejamkan mata kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa, pagi yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Perlindungan-Mu tetap sempurna adanya atas kami. Hari ini tidak ada alasan untuk kami untuk bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, waktu pujian penyembahan dinaikkan, maka pintu surga itu terbuka. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan pagi ini. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Namanya siapa? Tetapi Tuhan Yesusku, amin saudara, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tanganmu. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Lagi-lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Ini iman kami Tuhan. Tetapi Tuhan Yesusku, ingat dia tidak pernah ingkar janji. Terus tetap percaya saudara, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Oh haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Saya rindukan semuanya jempolnya boleh dinaikkan. Kita mau berekspresi, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Amin. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tanganmu. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Lagi-lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Umat-umat yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat hanya buat nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mau deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur, sukacita kami penuh di dalam Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau pastikan hati kami siap untuk menerima benih ilahi firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Kami mau berkata, Engkau sungguh sangat baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan,
hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sama-sama katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, hati kami terus tetap memandang kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus percaya hanya kepada Tuhan. Engkaulah penolong yang setia atas kami. Oh Yesus Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Mari sama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, ya Tuhan, namun hatiku tetap ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi terus kerinduan kami dalam hidup ini. Yesus ya Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Musim akan terus berlalu, saudara. Bulan akan terus berganti, waktu demi waktu akan terus berjalan. Mungkin keadaanmu, kehidupanmu tidak sesuai dengan keinginanmu. Apa yang kau alami tidak sesuai dengan harapan-harapanmu. Tapi satu hal, terus tetap mengandalkan Tuhan. Terus pandang Yesus. Maka kita percaya perkara yang dahsyat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang kita doakan, Tuhan akan memberikan jauh lebih besar. Dia sungguh sangat mengerti
Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Mari siapkan hati kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, ya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, pegangan setiap janji Tuhan, sebab kasih setianya itu besar atas engkau. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat penyembahanmu buat Tuhan. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Berikan Tuhan persembahan yang terbaik, sebab kasih setianya itu besar atasmu. meninggalkan Anugerahnya berlimpah atas kita, Kau saudara. setia, Yesus, Kau setia. Engkaulah pengharapan kami. Sebab tiada Allah yang seperti Dia, saudara. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kau Tuhan, haleluya. Hati kami sebab Kau ajaib. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan. Saat ini kau datang kepada Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan tahtanya yang kudus. Uria bakara
ralabaralabayaralabaya shandi. Oh ralabakaralabaralabaralabaralabayaralabaya shandi. Kau dahsyat Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kau hadir. Mulut bibir kami terus tetap menyembah Engkau Tuhan. Kondisi baik atau tidak sekalipun. Kami menyembah Engkau. Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dia Allah yang berdaulat atas hidup. Aku muliakan dan ku Jadikanlah dia Raja dalam hidupmu saudara. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami agungkan nama Tuhan. Aku muliakan Di atas dan segala masalah yang kami hadapi hari ini. Kau Di atas segala penyakit, nama Tuhan yang kami agungkan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. lebih lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, yes. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terus katakan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Engkau saja yang layak disembah,
Engkau saja Tuhan yang layak dipuji, Engkau saja yang jadi pengharapan kami semua. Dan kami bersyukur kalau Tuhan selalu baik buat kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Tuhan, kesetiaan-Mu terbukti di sepanjang masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami nggak pernah jalan sendiri. Kami dipimpin oleh Tuhan. Dan Engkau ada terus bersama dengan kami, keluarga kami. Dimanapun kami berada, Engkau jaga, berkati, sertai, favor Tuhan, berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Hari ini kami mau dengar firman, bersabdalah di tempat kami masing-masing. Kami semua diberkati, kami semua dipeluk oleh hadirat Tuhan. Kami kangen sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang jamah kami semua. Biar Tuhan yang sakit disembuhkan. Biar waktu kami dengar firman yang terikat dilepaskan. Biar waktu kami dengar firman yang lemah jadi kuat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan Kau limpah-limpahkan buat yang putus asa. Dan biar setiap kami punya pengharapan baru hari ini. Karena yang kami dengar bukan kata-kata manusia. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabda urapi kami semua termasuk hamba. Dan biar kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, semua yang dikasih Tuhan. Udah lama nggak ketemu ya sama GBI Palmerah. Haleluya. Ada Pak Yanto, ada Pak Frankie. Luar biasa. Saya udah kangen pengen minum kopi bareng-bareng. Udah lama nggak ketemu. Haleluya. Nah, Saudara dikasih Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Oh iya, tadi ada Dani juga ya. Dani, apa kabar Dan? Nah, Saudara, Tuhan membawa kita dalam satu musim yang unik, ya, benar-benar dimensi baru. Kita benar-benar tidak pernah ngalami ini, karena orang yang punya pengalaman dengan musim ini hidupnya sekitar 100 tahun yang lalu, ya, Saudara ya, karena musim yang seperti ini pernah terjadi tahun 1919, ya benar ya, 1919 sampai 1920 ya, itu mereka yang pernah hidup di zaman itu. Cuma ada catatan sejarah saja ya yang mengatakan bahwa pada masa itu gereja-gereja, khususnya gereja Pentakosta tadi sudah disinggung di Voice of Pentecost, tetap taat untuk protokol dan mereka tidak beribadah di gedung gereja, tetapi tetap berdoa di rumah masing-masing dan mujizat terjadi, banyak yang sembuh dengan cepat di antara mereka. Yaitu catatan yang ada dalam sejarah. Tetapi orang-orang yang bisa cerita nggak ada ya yang bisa hidup sampai hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kita semua nggak punya pengalaman dengan apa yang kita hadapi dan kita jalan terus. Dan hari ini kita sudah ada di akhir dari Agustus, saudara. Bentar lagi bulan ke-9, saudara ya. Luar biasa nih Tuhan membawa kita ya, semua rencana-rencana yang sudah ada di akhir 2019 dan di awal 2020 bubar. Itu rencana belajar, rencana perjalanan, rencana khotbah saya hamba Tuhan melayani saudara ya. Gitu semua jadwal bubar jalan gitu ya. Itu semua kita semua harus menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Saudara dikasih Tuhan, tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan kita. Dan Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang setia itu tetap ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Nah pertanyaannya cuma hari ini, apakah Bapak Ibu mau datang sama dia atau mau berjalan sendiri? Nah kalau mau datang kepada dia maka perubahan akan terjadi. Walaupun situasi tidak memungkinkan. Sekali lagi, walaupun situasi tidak memungkinkan. Nah, saudara, saya mau ajak kita baca sebuah cerita pendek, cuma 4 ayat ya. Tetapi waktu saya renungkan, ini sebenarnya cerita ini panjang nih kalau di stretching ya. Ini nggak tahu kenapa ditulisnya pendek. Nah, kita lihat sama-sama dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4, saudara. Cuma 4 ayat dalam satu perikop pendek ini. Nah, tapi saya berdoa kita semua buka hati, Roh Kudus menjamah kita dan kita terima kebenaran firman ini dengan
luar biasa dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Saudara, Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Kita baca masing-masing di tempat kita bersama-sama dalam Zoom ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini pada siapapun, tapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini kelihatannya pendek. Ya, karena sedikit sekali percakapannya. Ada orang kusta datang pada Yesus yang lagi turun. Saya nggak tahu dari bukit sebelah mana, di situ nggak dibilang, tetapi dibilang dari bukit, Yesus turun dengan orang-orang, berarti banyak orang berbondong-bondong. Orang sakit kusta datang, nyamperin, lalu kemudian bersujud dan kemudian berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa loh mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangan jamah orang itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini sebenarnya situasi yang aneh kalau kita ngerti situasi zaman itu. Orang sakit kusta itu bukan orang sakit pilek. Ya. Orang sakit kusta itu mirip sama orang COVID sekarang. Tidak boleh dekat-dekat sama orang lain. Ya. Orang sakit kusta itu orang yang malah dilarang dalam agama Yahudi untuk pergi-pergi dengan bebas. Kalau mereka mau ketemu sama orang, mereka harus teriak-teriak, "Najis, najis," supaya ngasih tahu bahwa ada orang najis mau lewat. Jadi orang-orang yang tidak najis, orang-orang yang tidak kusta, menyingkir atau kasih jalan supaya dia tidak mencemari. Ya. Jadi ini orang yang istilahnya sudah nggak ada harga dirinya, gambar dirinya udah rusak, udah jelek gitu. Mereka merasa tersingkir, tidak diterima oleh masyarakat. Nah, satu kali Yesus turun, orang-orang berbondong-bondong ngikutin dia. Berarti banyak nih orangnya. Berarti banyak nih orangnya, saudara dikasih Tuhan. Nah, orang kusta ini dalam keadaan yang tidak nyaman. Hidupnya terbatas. Hidupnya nggak nyaman, nggak enak. Bahkan mungkin dia tidak bisa menikah, tidak bisa hidup seperti manusia yang lain, tidak bisa bekerja, tidak punya identitas yang diakui. Tetapi ketika itu dia tahu ada jalan keluar. Ada sesuatu atau seseorang yang bisa bawa pada perubahan. Hari-hari ini kita mungkin saja berada dalam situasi yang seperti itu. Terjepit oleh COVID-19. Sehingga ekonomi kita tidak leluasa seperti sebelum-sebelumnya. Hari-hari ini mungkin kalau kita pikir hanya orang orang COVID-19 saja yang terbatas. Enggak, ya hari-hari ini gara-gara COVID-19, orang yang kena COVID-19 terbatas, orang yang tidak kena COVID-19 juga dibatasi. Semua kita secara bersama-sama, ya, baik yang dikarantina di rumah maupun yang dikarantina di Wisma Atlet, yang dikarantina di rumah sendiri, saudara yang dikasih Tuhan, jadi tidak bebas. Tidak bisa terlalu banyak bergerak. Tidak bisa terlalu banyak beraktivitas, melayani bahkan. Ya. Karena bagaimanapun bagian dari pelayanan itu adalah kumpul dengan orang. Jadi ketika kita tidak bisa mengeksplor kegiatan kita, tidak bisa beraktivitas, saya juga terus terang tadinya tuh bergumul, gimana caranya menyelesaikan amanat agung. Gimana caranya untuk menjamah orang, melayani manusia. Ya. Karena gereja itu the real ministry is touching human's life. Ya. Sorry ya, buat Anda, buat kita, anak-anak muda khususnya yang berpikir kalau performs itu sudah melayani, Anda salah. Pelayanan Anda belum sampai titik pelayanan kalau belum sampai touching human's life. Ya.
Harus sampai menyentuh kehidupan orang lain. Itu baru pelayanan. Ya, itu baru pelayanan. Nah, gimana ceritanya dalam kondisi seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ternyata Alkitab dalam perikop pendek ini menceritakan bagaimana seseorang yang terbatas bisa keluar dari keterbatasannya hanya ketika dia datang ketemu dengan satu orang, satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita mau datang pada Tuhan Yesus. Kelihatannya kalau baca ayat ini ya, orang kusta ini sembuh hanya karena Tuhan saja. Saya setuju, mujizat ke Tuhan yang lakukan. Tetapi pertanyaannya begini, kenapa Tuhan pilih dia untuk sembuh? Yang hari itu bersama-sama dengan Tuhan, bukan cuma orang kusta ini. Mungkin ada banyak orang di antara yang berbondong-bondong itu juga lagi banyak masalah. Tapi kenapa yang orang kusta ini yang dapat? Kenapa yang lain tidak dapat? Kenapa dia yang jadi center di dalam perikop ini? Saudara, saya berdoa, kita semua ngerti, belajar ngerti di sini. Pemahaman selama ini tentang anugerah, tentang kasih karunia, memusatkan semuanya hanya kepada peran Yesus. Lalu seolah-olah seperti meniadakan peran kita. Kalau kita lihat ayat ini, seolah-olah cuma Yesus saja yang kerja. Dia ulurkan tangan, jamah, sembuh dia. Sudah selesai. Tetapi waktu kita renungkan dan tahu ceritanya tentang orang sakit kusta ini, maka kita akan mulai belajar paham. Sekali lagi bukan langsung paham, tapi belajar paham. Bahwa sebenarnya orang kusta ini melakukan 3 hal yang lebih dulu dia lakukan dengan iman, baru kemudian Tuhan menjamah orang ini. Menjamah orang ini. Seperti sebuah pantun yang suka berbalas-balasan gitu ya, saudara. Maka orang kusta ini memberikan sesuatu, menunjukkan sesuatu, dan Tuhan membalasnya. Saya jadi ingat sebuah khotbah yang disampaikan oleh almarhum yang baru saja meninggal, Bapak Alex Tanusaputra. Satu kali beliau pernah berkhotbah dan pas saya ada di situ. Dan beliau sampaikan begini, ibadah itu adalah komunikasi. Ibadah itu adalah satu sikap respon antara Tuhan dan umat, balas-balasan gitu. Makanya mesti datang on time dalam ibadah. Kenapa? Dari awal Tuhan udah siap berkati kita. Gitu. Waktu kita datang sungguh-sungguh, datang on time bahkan before time kepada Tuhan, itu sebenarnya kita sedang perform penyembahan. Kita sedang menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Tuhan lihat itu. Manusia mungkin nggak lihat. Tuhan lihat itu. Waktu Tuhan lihat itu, engkau langsung menerima shalom turun di situ. Jadi kita membawa sesuatu, Tuhan balas dengan shalom. Dan kemudian kita mulai menyanyi, menyembah. Kita berikan lagi sesuatu kepada Tuhan. Alkitab berjanji kalau kita memuji menyembah, Tuhan bertahta. Dia balas dengan hadiratnya. Dan waktu Tuhan hadir, kita balas lagi dengan penyembahan. Dia yang sudah hadir, kita sembah. Lalu kemudian Tuhan balas dengan firman, saudara. Lalu kita responi firman itu. Lalu Tuhan balas dengan berkat. Lalu kita balas dengan persembahan. Lalu Tuhan balas lagi dengan berkat untuk sepanjang minggu ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi orang yang datang ke gereja terlambat, rugi. Dari awal udah kehilangan berkat. Gitu. Saya waktu dengar itu, saya bilang, benar, yang namanya ibadah, bukankah sebenarnya sepanjang hidup, bukan cuma sepanjang ibadah. Amin. Ya, ibadah itu sebenarnya adalah sepanjang hidup kita. Dan sepanjang hidup kita harusnya terus balas-balasan sama Tuhan. Harus balas-balasan sama Tuhan. Dan inilah yang harusnya dilakukan. Jadi bukan di dalam sinagoga, bukan di dalam gereja saja. Sekarang kita sedang keluar dari gereja kita. Kita sedang keluar dari ruang ibadah kita. Tuhan mau ingatin kita semua bahwa kekristenan it's about lifestyle, tentang gaya hidup, bukan cuma soal ritual saja. Dan di dalam ibadah ini, dalam hidup hari-hari kita,
tiap kali kita ngambil keputusan, tiap kali kita berhadapan dengan tantangan, tiap kali kita berhadapan dengan problem, sebenarnya itu kesempatan untuk menyembah Tuhan. Orang kusta ini melakukan sesuatu yang besar. Tadi saya sudah katakan, orang kusta sebenarnya dilarang untuk datang kepada orang banyak yang umum. Tetapi saudara perhatikan, ada orang datang berbondong-bondong. Orang kusta ini ada di luar rombongan. Dan orang kusta ini datang menghampiri. Itu butuh keberanian, saudara. Tahu nggak, saudara? Itu butuh keberanian. Karena bisa saja dia dilemparin, suruh pergi. Gitu. Tapi dia dengan iman, dia datang mendatangi Yesus, mendatangi orang yang terkenal, mendatangi orang yang populer, yang hari itu lagi diikutin sama pengikut-pengikut, ya. Tetapi dia datang menghampiri. Itu langkah iman. Pertanyaannya hari ini, dalam keadaan yang terjepit karena resesi keuangan, dalam kebingungan mengambil keputusan di perusahaan, di usaha, di toko, dalam bisnis, dalam kerja, apakah engkau datang sama Tuhan? Atau tunggu hari Minggu baru datang lagi ke Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan butuh keberanian. Datang sama Tuhan. Ketika engkau bikin salah, ketika engkau bikin keputusan yang tidak tepat, ketika engkau menyinggung orang lain, menyakiti orang yang engkau kasihi, apakah engkau mau memperbaiki dan kemudian datang pada Tuhan? Atau kemudian menyadari kesalahan tapi kebingungan sendiri gimana cara memperbaikinya? Saudara, datang sama Tuhan, datang pada Tuhan adalah jalan keluar. Adalah jalan keluar. Datang sama Tuhan. Beranikan diri, percaya untuk datang pada Tuhan. Surat Yohanes mengatakan begini, inilah iman kita, yaitu kita berani datang pada Tuhan. Ternyata berani datang pada Tuhan itu adalah iman. Jadi orang kusta ini sedang nunjukin iman, saudara. Sedang nunjukin iman. Dia berani datang menghampiri. Dan mungkin keberanian dia habis ketika sudah ada di depan Tuhan Yesus. Maka dia lakukan tindakan iman yang kedua. Dia sujud menyembah. Sudah tidak ada lagi yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Harta tidak punya, apa tidak punya, badannya pun tidak layak. Maka dia berikan sembahnya. Dia berikan penyembahannya. Apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Sudah tidak bisa perform di gereja, sudah tidak bisa memberikan yang all out di marketplace, di luar ruang. Saudara dikasih Tuhan, bukankah setiap kali kita datang menyembah Tuhan, entah di Zoom, entah di online, sudah berikan saja yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Berikan saja yang terbaik. Kadang-kadang saya suka bingung. Ada orang masuk rumah doa online, rumah doa Zoom. Saya nggak tahu kalau di Palmerah kayaknya semua orang baik-baik, semua mantap ya, saudara. Di tempat saya itu kadang-kadang tuh suka begitu. Rumah doa nih, ya pengerja-pengerja nanti kan dijadwal nih ibadah online dan sebagainya. Saya wajibkan semua yang ibadah online itu wajib rumah doa online dulu. Ya, baru kemudian nanti hari Minggu bisa dijadwal. Kalau nggak datang di hari rumah doa, nggak online di rumah doa, maka jadwalnya diganti sama yang datang di rumah doa. Begitu. Nah, jadi kadang-kadang ada juga nih masuk dia, lalu kemudian maaf ya Pak, karena kuota nih, jadi videonya nggak on. Oke, kita sih maklum lah, ya, maklum aja gitu. Tapi kemudian saya kan suka iseng ya, begitu. Jadi begitu mau doa begitu saya tunjuk-tunjuk aja begitu. Jadi yang matiin videonya saya tunjuk gitu. Si A nih, coba kamu yang berdoa deh buat Indonesia deh. Gitu ya. Nanti yang si B, nanti yang berdoa buat Jakarta, berdoa buat gereja dan selanjutnya. Ternyata yang saya tunjuk nggak nyala-nyala, saudara. Nggak ada respon. Jadi dia ada di situ, dia matikan videonya dan habis itu nggak tahu dia ngapain. Ya. Dia ngapain? Saya suka bingung ya. Sebenarnya mau ibadah atau enggak ibadah? Gitu.
Gitu. Enggak, saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Ini saya lagi khotbah, saudara, ya kan? Cuma nabrak sana sini aja. Nah, kita mau kasih yang terbaik enggak? Orang kusta ini ngerti bahwa apa yang ada padanya sudah tinggal itu. Badan dia udah enggak layak, barang dia enggak punya, cuma penyembahan yang aku punya. Dan itu yang bisa dia kasih kepada Tuhan. Wow, ya. Biarlah kita melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani kita, bukan supaya kita dijadwal, tapi supaya Tuhan disenangkan. Jangan karena jadwal, ya. Jangan karena jadwal, tapi karena memang ingin berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini langkah iman. Langkah iman. Kita minta berkat, minta perlindungan, minta kesembuhan dari COVID-19 atau perlindungan dari COVID-19, minta pembelaan Tuhan supaya mintanya kita banyak, saudara. Ya, resesi ekonomi kita jangan kena dan sebagainya, jangan kena PHK, atau kalau kena PHK dapat pekerjaan baru segera. Itu kan yang bikin repot ya, segeranya itu. Ya. Karena kita maunya dapat jawaban doanya sekarang. Sekarang kan gitu. Tapi apa yang terjadi ketika bagian kita, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa kasih yang terbaik. Wow, saudara dikasih Tuhan belajar dari orang kusta ini. Dia berikan yang terbaik saat itu juga. Saudara, waktu dia berikan itu, dia lanjutkan dengan kata-kata iman yang ketiga, saudara. Dia lakukan kata-kata iman. Tuhan, jika Tuhan mau. Dia nggak ngomongin yang lain-lain. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya waktu dapat rema ayat ini, sejak hari itu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan si A, si B yang sedang ada di Wisma Atlet, Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan si ibu ini, ibu itu yang sekarang lagi di swab test karena dicurigai reaktif, ya toh? Reaktif. Kita doain biar hasilnya negatif dan sebagainya. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk membawa kita keluar dari resesi ekonomi. Kalau Tuhan mau, doa seperti ini luar biasa. Ya. Jarang ketemu ada orang bisa ngomong kayak begitu kepada Tuhan Yesus di ayat-ayat yang lain. Cuma beberapa yang bisa ngomong seperti itu. Ini manusia yang sakit kusta, yang terbatas, yang disingkirkan oleh manusia lain. Ternyata punya kecerdasan atau kepasrahan atau kepercayaan. Saya tidak tahu. Tetapi dia bisa mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Tuhan Yesus nggak tahan. Dia langsung balas. Dan yang balasannya itu loh, ya saudara, balasannya itu. Zaman itu dilarang sentuh-sentuh orang kusta. Ya. Balasannya itu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Wow. 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 Itu perasaannya kayak apa tuh orang, saudara? Ya. Mungkin dia nggak sembuh pun dia udah sukacita. Ya, bener nggak? Ya. Dia nggak sembuh pun dia udah sukacita. Sekian lama nggak ada manusia sentuh dia. Tapi hari itu ada rabi. Ya, hari itu Yesus dikenalnya rabi ya. Saudara, ada rabi yang mau sentuh dia. Dan bilang, aku mau engkau sembuh. Wow. Tapi hebatnya Tuhan nggak berhenti di situ ya. Sembuhlah dia. Tahirlah dia. Saudara dikasih Tuhan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Sungguh-sungguh dengan dia. Sungguh-sungguh dengan dia. Hari-hari ini jangan setengah hati. Waktu kita sungguh-sungguh, waktu kita lagi masa-masa COVID-19 ini, masa-masa pandemi ini, masa-masa resesi ada di depan mata. Ada ahli ekonomi di beberapa seminar kemarin mengatakan bahwa PHK inevitable, tidak bisa dihindari. Ya, akan banyak terjadi di depan.
Saudara dikasih, ini masa-masa semua lagi nunggu nih apa yang akan terjadi ke depan ini. Saudara dikasih Tuhan, cari Tuhan. Ya. Cari Tuhan tuh jangan pas kejadian. Cari Tuhan itu sebelum kejadian. Ya. Sebelum kita perlu. Gitu. Pernah tahu punya teman? Punya nggak? Saya rasa punya ya. Punya banyak teman yang cuma nyari kalau pas butuh. Ya. Apa rasanya kalau dicari cuma pas butuh, saudara? Akan beda kalau dia sebelum dia butuh, dia udah bangun hubungan sama kita, lalu kemudian begitu dia butuh, mungkin dia baru telepon sekali, baru cerita sedikit, kita langsung berespon. Saudara dikasih Tuhan. Permintaan belum keluar dari mulutnya, kita langsung turun tangan. Kenapa? Kita sudah punya hubungan yang kuat. Tapi bayangkan ketika ada orang yang nggak kenal, nggak punya hubungan, lalu kemudian kenal tapi nggak punya hubungan, lalu minta tolong, akan beda situasinya. Makanya di Matius 7 ayat 23 dibilang, ya, yang masuk kerajaan surga adalah bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ya. Sesungguhnya aku akan mengatakan terus terang, aku tidak mengenal engkau, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Bahasa kata aku tidak kenal, ginosko, ya, itu bicara soal hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Atau kalau dalam bahasa aslinya dibilang begini, aku tidak pernah menikmati engkau. Aku tidak pernah menikmati hubunganku denganmu. Keintiman bukan cuma slogan. Keintiman memang tujuan dari Tuhan untuk kita semua. Target dari Tuhan untuk kita semua. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah calon mempelai Kristus. Kita bukan lagi main gereja-gerejaan di sini. Bukan. Kita semua memang calon mempelai Kristus. Dan kita semua dipersiapkan untuk menjadi kekasih Tuhan. Yang akan berdampingan dengan dia sepadan nanti di dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara dikasih Tuhan, aku mau jadilah engkau tahir. Aku mau bebaslah engkau dari COVID-19. Aku mau keluarlah engkau sebagai pemenang dalam resesi ekonomi ini. Tuhan pasti mau, saudara. Kita tahu, kita percaya, kita beriman. Tuhan pasti mau. Tapi dari kitanya, mau nggak datang kepadanya? Mau nggak kita beri yang terbaik? Penyembahan kita, hidup kita. Mau nggak kita memperkatakan iman kita untuk terus memperkatakannya? Ingat, tahun ini tahun pay. Tahun pay bicara soal mulut. Dan nanti 18 September kita akan berganti tahun menjadi 5781. Tinggal 19 hari lagi, ya, tahun 5780 akan selesai. Kita akan masuk di 5781. Pay Aleph. Kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam dekade pay. Dekade pay selama 10 tahun pay. Ini kita akan banyak belajar ngomong iman, memperkatakan iman. Kita akan terus berdoa, memperkatakan iman, memperkatakan iman, memperkatakan iman. Dan saya selama berapa waktu ini melihat sendiri, saudara, doa kita, kata-kata kita merubah situasi. Kalau kita ngucapin iman, deklarasikan, situasi langsung berubah. Kekuatan Tuhan itu ditaruh di dalam bibir lidah Anda dan saya. Tergantung kita mau percaya sama Dia atau tidak. Firman Tuhan ingin agar kita hari ini beri yang terbaik buat Dia. Tuhan juga pasti pengen kasih yang terbaik buat kita. Tuhan sayang pada jemaat di GBI Palmerah. Tuhan sayang kita semua. Amin, saudara. Saya mau berdoa buat kita. Yuk kita berdoa, saudara. Orabaya syadabataka baya basyadabaya radabataka baya syadabaya radabaradabaya syadaba. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, firman singkat ini biarlah Tuhan tanam di hati kami. Berakar, bertumbuh, berbuah, dan jadikan kami pelaku firman yang hidupnya kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Selalu datang padamu, berani datang padamu dalam keadaan apapun. Kami percaya Engkau terima kami. Kami percaya Engkau membasuh kami dengan darah-Mu, melayakkan kami di hadapan-Mu. Tuhan, mari dengar doa kami, mari dengar keinginan kami, kebutuhan kami.
Kami percaya Engkau mau menjamah kami. Engkau mau mengulurkan tangan-Mu. Engkau mau Tuhan membawa kami keluar sebagai pemenang. Rabaya syadabataka bayabasya. Kuduskan kami semua. Layakkan di hadapan-Mu. Mari masing-masing dengan Tuhan tutup mata, tidak ada yang lihat kiri kanan. Semuanya fokus sama Tuhan. Dan mari ucapkan apa yang jadi kerinduan hatimu. Ucapkan apa yang jadi kerinduan hatimu. Seperti orang sakit kusta ini mulai berkata-kata kepada Tuhan. Orabaya syadabataka maya syadabarala barala barala baya syadabaralaba. Orabataka baya syadabarala barala baralaba. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang butuh pemulihan keluarga. Tuhan, kalau Tuhan mau, Engkau sanggup pulihkan keluarga-keluarga. Orabaya basyada, mereka yang butuh terobosan dalam keuangan. Tuhan, kalau Engkau mau ya Tuhan, Tuhan sanggup Tuhan memulihkan keuangan mereka. Dalam nama Yesus. Hirarabaya syada bayarada barada baya syada barala barala baya syaka bayarada. Orabaya syada bataka bayaba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, urapi semuanya, dan terus pimpin, sehingga langkah-langkah ke depan, kami akan tetap lihat kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pastikan ada buah-buah yang muncul dalam hidup kami, khususnya buah-buah yang bisa kami persembahkan, sebagai bentuk iman percaya kami kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati sepanjang hari, sepanjang hidup, biarlah itu bisa kami persembahkan buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus jaga anak-anak-Mu di GBI Palmerah, lindungi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari